Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian Ba'da Maghrib Masjid Islamic Center Universitas Ahmad Dahlan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita membacakan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana atas limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik wal hidayah kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi kembali, bermuajahah pada kesempatan malam yang berbahagia ini. Semoga niat kita untuk menuntut ilmu pada malam hari ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana kita selaku umatnya senantiasa istiqomah menjalankan risalah kenabiannya, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini melanjutkan materi terkait akidah akhlak, yang dimana akan dibersamai oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSc PhD. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah ya. Baik. Oke. Baik Bapak Ibu, adapun materi yang akan disampaikan beliau nanti yaitu terkait tauhid, yang dimana pokok bahasanya itu ciri-ciri orang yang istiqomah, nanti akan disampaikan oleh beliau pada kesempatan malam hari ini. Baik Bapak Ibu, agar lebih berkah dan mendapat rahmat untuk kajian pada malam hari ini, kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kepada Al-Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSc PhD, dengan segala hormat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, dimanapun berada yang dapat bergabung secara online, yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama melanjutkan kajian kita tentang tauhid, ya. Nah, bagaimana supaya kita tetap berupaya secara maksimal untuk istiqomah terhadap tauhid kita, ya, keyakinan kita tentang keesaan Allah, ya. Karena dalam hadis Nabi dari Sufyan, ya, riwayat Muslim, waktu Sufyan bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, beritahu aku sesuatu yang tidak perlu kutanyakan kepada orang lain." Lalu Nabi menjawab, "Ya Sufyan, amantu billah sumastaqim." Berimanlah kamu kepada Allah lalu istiqomah terhadap keimanan itu. Kita sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu, inti dari iman itu adalah tauhid. Jadi istiqomah terhadap tauhid. Lalu tentang keesaan Allah, ya. Lalu pertanyaannya, apa cirinya orang-orang yang kuat atau istiqomah dalam ketauhidan? Banyak cirinya, ya. Kita harus memahami itu untuk apa? Untuk membuktikan, untuk menggapai ciri-ciri itu, agar kita dapat membuktikan sendiri bahwa iman kita, tauhid kita itu berkualitas, ya, tegak gitu. Banyak faktor, ya, yang menunjukkan tauhid seseorang itu kuat, tegak, kokoh di dalam dirinya. Yang pertama, ya, adalah dia menegakkan sholat, ya toh. Dia menegakkan sholat baik
secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pertanyaannya, kok sholat secara kuantitatif maksudnya apa? Lalu secara kualitatif maksudnya apa? Nah, ini perlu saya jelaskan. Bahwa sholat secara kuantitatif dalam makna ya gabungan antara apa? Antara sholat wajib dan sholat sunat. Nah, jadi tidak dicukupkan hanya melaksanakan sholat wajib, ya, tapi juga di make up dia, ya, secara kuantitatif, ya, dengan sholat sunat yang lain. Baik itu sholat rawatib yang mengiringi sholat wajib, ya, maupun ya sholat sunat yang lain, sholat sunat muakkad umpamanya, ya tahu, seperti sholat malam, ya, atau sering kita sebut dengan istilah sholat tahajud, ya tahu. Terus ada lagi sholat yang lain, ya, sholat duha, ya tahu, dan lain-lain. Itu secara kuantitatif. Jadi orang yang kuat tauhidnya itu, sekali lagi, dia tidak membatasi sholatnya itu hanya dengan melaksanakan sholat wajib. Tidak. Dibangun kedekatannya kepada Allah itu dengan sholat sunat. Ya toh? Ini pertanyaannya, ya, apa yang bisa kita lihat di situ? Ya, kelebihan apa yang bisa kita lihat kalau orang bisa meningkatkan, ya, ibadah sholatnya itu secara kuantitatif, ya, ini luar biasa, ya toh. Biasanya orang melaksanakan sholat wajib itu karena didorong oleh rasa apa? Rasa takut, ya, berdosa kepada Allah, gitu. Kenapa? Oh, karena sholat wajib kok. Iya, Ustaz. Lebih dimotivasi orang itu melaksanakan sholat wajib itu karena memang itu kewajiban. Betul. Yang namanya kewajiban, kalau dilaksanakan, ya, berpahala kita. Kalau kita tidak laksanakan, berdosa. Gitu. Nah, jadi orang kadang lebih banyak termotivasi oleh rasa berdosa kalau tidak dilaksanakan, kan begitu. Ya toh. Nah, terus beda dengan sholat sunat, ya toh. Sholat sunat, ya, kita kerjakan mendapat pahala, ya, kita tinggalkan tidak berdosa. Nah, lalu bagaimana orang yang bisa memake up sholatnya secara kuantitatif dengan sholat sunat yang lain, ya kan? Ini kan luar biasa. Berarti kalau orang bisa memake up sholat wajibnya dengan sholat sunat yang lain, berarti ada suatu dorongan di dalam dirinya. Kalau istilah orang sekarang energi positif, ya, walaupun saya tidak terlalu tertarik dengan istilah itu, ya, energi positif, ya kan, gitu. Nah, karena mana energi itu kan ya kaitannya dengan elektronik, ya kan, gitu. Ya tak boleh, ya tak. Tapi saya lebih nyaman menggunakan, ya, ruhut tauhid, ruh jiwa tauhid yang kuat. Itu fenomenanya tadi, ya toh. Jadi dia menjalankan ibadah sholat itu baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kalau orang, ini dulu saya jelaskan, ya, kalau orang menjalankan ibadah sunat itu, ya, bukan karena dorongan rasa berdosa, ya kan? Lalu rasa apa? Rasa ingin terus takarrub ilallah. Bisa juga karena dorongan meningkatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Katakanlah umpamanya kalau sholat wajib itu diikuti dengan sholat rawatib, ya kan?
Umpamanya kalau kita datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid sudah 2 rakaat, ya kan? Nah, padahal sholat zuhur itu kan cuma 4, ya kan? 4. Nah, terus kita setelah itu kita sholat apa lagi? Sholat sunat, ya, bisa 2 rakaat beri 4, ya, sebelum sholat zuhur, ya toh? Terus 4 atau 2 setelah sholat zuhur. Wah, itu sudah 8 itu. Dibanding dengan sholat wajib cuma 4 rakaat. Tapi kita bisa memake up itu, kenapa? Karena ada dorongan, ya, rasa ingin lebih takarrub, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini cirinya orang yang fungsional tauhidnya itu selalu ada dorongan gitu. Bukan energi, saya tidak begitu tertarik. Saya tidak menyalahkan orang yang menggunakan kata energi positif. Tidak. Ya, tetapi saya tidak terlalu nyaman menggunakan itu. Saya agak nyaman kalau menggunakan, ya, keyakinan, ya, tentang kekuasaan Allah itu yang ada dalam dirinya, itulah yang mendorongnya, kan gitu. Ya, jadi adanya koneksitas batin dengan Allah yang begitu kuat. Nah, gitu. Ini lebih mudah saya bahasakan gitu loh. Ketimbang ya, tadi ingat dia, waduh, Allah itu memberikan kesempatan yang luar biasa, memberikan aku kesehatan, bagaimana aku tidak mensyukuri ini, ya kan, itu ya. Jadi seperti itu, gitu. Makanya dulu pernah saya singgung kalau tidak salah, gimana ya, Nabi itu kan sudah dijamin masuk surga langsung. Kok sholat terus ada orang, ya, apa namanya, istighfar terus 70 kali, 100 kali sehari, kan gitu. Berarti dia kurang pede, soalnya dia merasa banyak dosa. Oh, tidak begitu. Tidak begitu. Ya toh. Jadi ini jawabannya, ya, Nabi, jawaban Nabi, ya. Waktu Aisyah bertanya, suatu malam, ya, Aisyah bangun, lalu diraba kiri kanannya, kok Rasulullah tidak ada, ini kok gelap, dia meraba-raba kan karena gelap, ya toh. Kalau tidak gelap tidak perlu diraba kan, berarti Nabi waktu tidur tidak pakai lampu ya, gelap, ya. Nah, terus diraba kiri kanan, belum juga ketemu. Setelah melebar dia meraba, oh, tersentuh telapak kaki Nabi yang sedang sujud, diterangkan dalam hadis itu. Nah, terus setelah itu apa? Oh, Nabi sedang sujud. Setelah itu, begitu selesai Nabi sholat, pendek cerita, Nabi bertanya, ya Ais, ada apa ya Ais? Rasulullah kan dijamin masuk surga langsung. Mengapa malam-malam dingin seperti ini sujud terus? Sampai kakinya bengkak. Sampai kaki bengkak, gitu ya kan? Ya Ais, justru aku tahu itu. Justru aku tahu itu, walaupun belum aku merasakan. Tapi kan janji Allah itu pasti, katanya. Karena aku tahu itu, bagaimana saya harus mensyukurinya? Nah, gitu loh. Ya, belum dinikmati surga itu oleh Nabi, tapi saking yakinnya akan janji Allah, ya kan? Ya, maka aku harus bersyukur, katanya. Nah, jadi itu salat malam yang dilakukan oleh Nabi itu sebagai wujud rasa syukur ke hadirat Allah. Nah, ini merupakan apa? Ruh dari tauhid, ya, yang kuat itu. Jadi artinya apa? Koneksitas batin dengan Allah yang begitu kuat. Nah, baru jelas itu bahasanya. Jadi koneksitas batin, ya, dengan Allah begitu kuat, Allah yang memiliki kita, Allah yang kita sadar, Allah yang memberikan fasilitas hidup lengkap kepada kita, ya, luar biasa. Allah yang memberikan kita kesehatan, ya, Allah yang menjamin kita, ya, hidup ini, makan, minum, dan seterusnya. Gimana kita harus, nah itu, sehingga ada rasa syukur, ya, rasa syukur yang semakin meningkat terus, nah, gitu loh. Nah, jadi begitu. Jadi orang yang memake up puasanya secara kuantitatif, ya, dengan puasa saya bilang, sholatnya dengan sholat sunat yang lain. Nah, itu merupakan pengaruh, ya,
dari sinar ilahi yang ada di dalam jiwa seorang yang bertauhid. Nah, jadi begitu. Jiwa seorang bertauhid, ya gitu. Nah, oleh karena itu cirinya, ya. Kalau sholat kita masih minimalis, ya kita dipertanyakan itu. Cuman wajib saja. Sudah wajib saja, dibatasi dengan wajib, ya kan? Nah, ini justru salah satu indikator bahwa ya ruhut tauhid kita, jiwa tauhid kita ini, ya ketergantungan kita kepada Allah ini sangat lemah, kan gitu, ya toh. Nah, terus yang kedua secara kualitatif. Nah, gitu loh. Bukan hanya secara umum, Allah itu lebih mencintai orang yang qawiyul iman daripada yang dhaif. Mesti yang kuat. Ya, dalam konteks ya kebaikan, ya, mesti yang kuat yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ya indikator orang yang kuat tauhidnya itu, ruhut tauhidnya itu kuat, menyala-nyala, menggema di dalam jiwanya, ya, maka dia akan mampu mewujudkan ya salat itu salat yang berkualitas, salat yang berdaya. Nah, jadi gitu. Salat yang berkualitas. Nah, ini memang indikator yang konkret baik secara teoritis maupun secara praktis. Nah, gitu ya. Nah, oleh karena itu ya menegakkan salat baik secara kuantitatif maupun kualitatif, ya ada prosesnya. Ada proses yang harus dilalui, yang harus dibuktikan. Nah, gitu. Ada proses yang harus dibuktikan, gitu loh. Pertama, nah prosesnya ya, disiplin waktu sholatnya, waktu sholat wajibnya. Kita bicara yang wajib dulu. Disiplin ya waktu sholat wajibnya. Dan nanti membiasakan juga sholat sunat yang lain, ya toh? Ya, kita bicara tentang disiplin, ya. Disiplin sholat wajibnya, ya. Nah, oleh karena itu ya sholat itu adalah ya suatu ibadah ya khusus yang telah ditetapkan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kitabam mauquta, ya, dalam Quran. Lalu yang kedua, sholat itu diposisikan ya oleh Allah itu nanti kita bahas lebih lanjut, ya, sebagai apa, ya kan begitu, ya. Tapi prosesnya disiplin. Orang yang bisa mendisiplinkan sholat itu juga, ya, karena pengaruh dari kedekatan jiwanya dengan Allah. Jadi kedekatan jiwanya dengan Allah, ya gitu loh. Dan kedekatan jiwa dengan Allah itu ya difasilitasi oleh apa? Oleh pemahamannya terhadap syariat. Ya, kalau kita tidak paham syariat, bagaimana kita bisa mengkualitaskan ya apa namanya sholat itu? Tidak bisa. Bagaimana kita bisa mendisiplinkan sholat itu? Ya tidak bisa. Ya toh. Sehingga orang yang koneksitas batinnya kuat dengan Allah itu, artinya tauhidnya itu kuat itu, ya dia tidak menunggu azan menggema, itu tidak menunggu azan menggema. Ya, oke, sekarang kita sudah dibantu oleh teknologi yang begitu canggih, ya. Umpamanya kita di Muhammadiyah itu, ya, sudah ditetapkan pergeseran waktu sholat dari waktu ke waktu, ya, dari menit ke menit, ya. Tinggal kita lihat, kan begitu. Oh, jam berapa ini, ya. Jadi sholat subuh ini jam berapa, imsak itu jam berapa, ya kan begitu. Ya, ini sudah di-setting ini di otak itu, gitu. Sehingga tak begitu dia lihat selalu ditertibkan jamnya, kecepatan atau kelambatan. Itu ciri-cirinya begitu. Sehingga dia tidak perlu, oh ya, saya bahkan ya toh, baik dia di rumah, apalagi di rumah, di kantor, ya toh, seperti kita umpamanya di UAD, ya toh. Paling tidak begitu azan menggema, semua aktiviti di kantor ya kita hentikan. Itu seharusnya memang demikian.
Dan ini menjadi peraturan di dalam Muhammadiyah itu. Nah, ini luar biasa ini. Ya. Bagaimana Muhammadiyah itu yang memberikan langkah-langkah strategis bagi kaum Muhammadiyah sampai diputuskan dalam muktamar, ya, sampai diputuskan juga dalam tanwir, itu khitoh perjuangan Muhammadiyah itu, ya, tentang apa? Disiplin waktu sholat, gitu. Nah, kalau sudah azan menggema panggilan Allah, ya toh, semua aktiviti yang lain itu menjadi kecil. Nah, makanya ini orang yang tauhidnya kuat itu daya sensitivitasnya tinggi di saat mendengar suara azan, ada getaran. Nah, itu wa iza zukirallah, apabila disebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, gitu. Ya, maknanya Allah Maha Besar. Kabirun diawali dengan alif. Alif itu menunjukkan ya ismut tabdil, ya kan? Allah yang Maha Besar. Ya, itu maknanya. Tapi tafsirnya apa? Kalau kata Allahu Akbar sudah dikomandangkan oleh seorang muazin, itu kaitannya dengan aktiviti, kaitannya dengan kegiatan, kaitannya dengan aktivitas apapun yang kita lakukan, tinggalkan. Selain sholat. Selain sholat itu kecil maksudnya. Artinya harus kita nomor duakan. Nomor satu itu adalah sholat. Nah, jadi begitu tafsir dari Allahu Akbar yang dikumandangkan oleh seorang muazin. Jadi azan itu al-i'lan biduhulil waqti shalah. Pemberitahuan bahwa ya waktu sholat telah tiba. Hayya. Nah, ini kadang-kadang kita begini, ya. Kalau dipanggil oleh pimpinan begitu cepat kita melejit bagaikan panah itu baru keluar dari gagangnya itu, bagaikan busur keluar dari gagang, begitu cepat kita menghadap. Tapi di saat yang Maha Kuasa, nah ini akan kelihatan itu orang yang tauhidnya kuat itu, ya toh, lebih dulu ingat ke sana karena dia yakin apa? Yang menguasai hidup ke Allah kok. Allahus Samad, ya. Jadi rasa ketergantungannya kepada Allah itu sangat kuat. Ya, gitu. Begitu mendengar suara azan, apalagi mendengar. Makanya saya katakan kalau orang itu tauhidnya baik, selektif dia, selalu dia waspada gitu. Ya, selalu waspada. Oh ya, ada langkah-langkah strategisnya. Umpamanya ya, kalau orang, apalagi sekarang teknologi sudah maju, ya kan? Kita tinggal setel itu deringannya kapan, itu alarmnya yang harus kita otomatis jam berapa. Tidak akan pernah terlambat, apalagi kalau kita sudah berazam, bertekad sholat tepat waktu, sholat malam tepat waktu yang kita inginkan. Waduh, luar biasa ini. Ilmu Allah itu diberikan kepada kita ya untuk yang sebagai fasilitas untuk meningkatkan disiplin kita. Ya, ibadah itu luar biasa. Cuma jarang kita gunakan itu. Jarang. Atau bisa enggak umpamanya alarmnya hayya 'alas shalah, umpamanya kan. Ini kadang-kadang ya alarmnya itu musik. Macam-macam gitu. Alarmnya itu kadang-kadang koko ayam, macam-macam lah ya toh. Ya boleh-boleh saja ya kan, begitu ya. Ya kalau saya alarmnya itu ya syair lagu IMM. Ya. Derap derukan langkah dan gimana. Nah, ya toh. Panji-panji. Jadi itu apanya yang saya buat ini. Ya. Ada derap derukan langkah. Ya toh. Itulah cendekiawan pribadi saat ya. Jadi begitu saya dengar itu, langsung kita bangun, ya. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sebenarnya kita mudah sekali dengan fasilitas ilmu Allah ini untuk mendisiplinkan sholat kita itu. Ya, tanpa kita mendengar azan dari panggilan Allah dari masjid itu. Ya, bisa. Makanya
Sampai Nabi menyatakan, ya toh, salasun la tuakharna. Nah, hadis sahih. Ada juga dalam fikih sunnah. Ada 3 faktor yang tidak boleh tunda-tunda. Ya toh? Yang pertama, as-salatu iza atat. Salat apabila telah tiba waktunya. Nah, ini orang yang bertauhid ini menjadi faktor penting bagi mereka. Ya toh? Ya. As-salatu iza atat. Salat apabila telah tiba waktunya. Lalu apalagi, karena 3 banyaknya ya. Tapi ini bagian saya ambil ya, yang terkait dengan salat. Terus yang kedua, al-janazatu iza hadarat. Ya. Nah, jenazah apabila telah ada segera diurus. Ya, jangan ditunda-tunda, disemayamkan terlalu lama, gitu ya. Betul. Lalu yang ketiga itu Nabi menyatakan al-ayyimu iza wujidat laha kuf'an. Ya, seorang laki-laki perempuan yang sudah sekufu, artinya seiman, sama-sama saling mencintai, sama-sama siap, ya, segera menikah, ya, jangan ditunda-tunda, ya kan? Kalau istilah lagu Jawa itu, ya, mumpung gede rembulan nih, mumpung jembar kalangannya, kan gitu ya. Nah, segera kan gitu. Nah, tapi kita ambil ini, itu yang 2 tidak bisa dibahas, ya. Waktu sholat. Nah, waktu sholat begitu tiba sampai luar biasa ini, ya toh, jangan ditunda-tunda. Nah, terus diangkat lagi syair lagu oleh Taufik Ismail, ya, didendangkan oleh Bimbo. Sholat jangan ditunda-tunda. Itu kita sudah diingatkan, ya toh, melewati ya syair lagu juga itu ya. Nah, bagus itu. Nah, oleh karena itu, jadi orang yang kuat akidahnya, jangankan mendengar azan, tanpa mendengar azan dia sudah siap. Biasanya, nah, kalau waktu luang, ya, ada hal-hal atau faktor-faktor lain yang bisa sedikit ditunda. Ya, kalau ditunda umpamanya 30 menit, umpamanya 30 menit ini untuk sholat umpamanya kan. Ya, sebelum azan, ya, 5 menit sebelum azan dia sudah melangkahkan kaki. Ya toh, aku wudhu sekian menit, lalu naik ke masjid sekian menit, terus aku salat tahiyatul masjid 2 menit apa 3 menit, itu di menit betul itu. Seolah dia ada semacam instrumen, ya kan, dibuat itu, ya toh. Ada metrik. Ada metrik sholatnya itu, ya, sehingga di menit betul itu, ya. Nah, ini tentang kedisiplinan waktu pelaksanaannya, ya. Lalu yang kedua, membiasakan sholat sunat. Nah, ini artinya apa? Kata membiasakan itu, ya, dia punya target. Bagus itu, umpamanya, oke, saya akan coba biasakan sholat duha. Ya, paling tidak, ya, seminggu 3 kali. Lama-lama nanti seminggu 4 kali. Ya, terbiasa. Ya, atau kalau kita langkah awal seminggu sekali sholat duha. Di mana? Bisa di rumah, bisa di mana? Bisa di masjid, bisa di mana lagi? Bisa di kantor. Gitu. Ya. Umpamanya kalau kita sudah siap jam 6, jam 7 umpamanya, dari rumah itu sudah siap, padahal kita ngajar jam 8. Masih bisa kita ambil 10 menit. Sempatkan itu luar biasa itu. Ya toh, luar biasa. Nah, ini ya. Lalu selanjutnya, ya, dalam rangka, nah ini saya sudah loncati nih. Artinya itu pertama disiplin, ya. Disiplin. Ya toh. Terus yang kedua, mengutamakan sholat berjamaah. Kapanpun, dimanapun, diupayakan itu, ya. Jadi dalam Al-Quran bisa dilihat juga nanti dalam surat Al-Baqarah ayat 43, ya toh, di situ.
Jadi aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Itu ayat 43. Tapi ada lagi di ayat yang lain, aqimu wujahakum inda kulli masjid. Ya, tegakkan wajahmu di masjid. Di masjid. Gitu. Itu artinya ya peliharalah salatmu di masjid itu, ya disiplinkanlah ya sujudmu di masjid itu sampai dilanjutkan dalam berikutnya ayat itu mengatakan fariqon hada wa fariqon haqqa alaihimud dalalah. Satu kelompok berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam petunjuk Allah, selalu berada dalam keistiqomahan, ya, menjaga ketakarubannya kepada Allah itu, ya, dengan sholat berjamaah, gitu. Bukan hanya karena ingin selalu dekat, tapi juga bisa kan pendekatan ekonomi sebenarnya digunakan oleh Allah, ya, kepada kita itu. Karena banyak hadis yang menerangkan, ya, ini kalau saya ungkap banyak itu. Yang populer, ya, salatul jamaah tabdalu ala salatil fazi bi sab'i wa isrina darajat. Jadi salat berjemaah itu fadilahnya 27 kali lipat dibanding dengan salat sendiri. Nah, kalau kita salat sendiri ya 27 tahun, nah, sama nilainya kita sholat berjemaah 1 tahun. Apa tidak menguntungkan itu? Yang jelas Allah tidak akan mungkin membuat kita bangkrut. Itu mesti beruntung itu. Apapun perintah Allah itu akan menguntungkan. Jadi begitu. Tapi ingat, itu yang mutawatir sudah di masyarakat 27, ya kan? Tapi ditelusuri lagi, jangan banyak hadis sahih itu yang terkait dengan fadilah sholat berjemaah. Ada mengatakan 25 kali lipat. Kalau begitu, ada yang mengatakan 20 kali lipat. Ada juga yang menyatakan 15, ada yang mengatakan 10. Nah, gitu. Dan semuanya yang sepengetahuan saya hadisnya sahih. Pertanyaannya mengapa ada variasi? Ya. Mengapa ada variasi? Karena memang kenyataan hidup kita situasinya bervariasi, kan gitu. Bervariasi. Kadang kita jauh dari masjid. Menyesuaikan kondisi. Nah, makanya jauh kita dari masjid. Kalau kita pergi ke sana mungkin kita terlambat, ya kan? Nah, ya kita bisa sholat di mana? Di musola. Di musola. Nah, gitu. Nah, ini musola ini bisa masuk kategori 25. Ya toh. Ada yang berpandangan begitu. Terus ada lagi 20. 20 mungkin ada di sudut-sudut pasar di situ musola kecil gitu. Atau di mana kita bisa sholat berjemaah. Seperti pernah saya memberikan bimbingan rohani kepada para pramuniaga di Gardena, ya. Di supermarket di Gardena itu sekitar tahun 90-an itu. Lama ya. Tahun 90-an, malah sebelum. Sekitar tahun 86-an lah, ya toh. 86 sampai 90. Kebetulan saya punya kenalan itu supervisor itu di sana itu. Mulai saya memberikan di situ itu pada waktu Ramadan. Nah, ini bisa masuk 20 itu. Ya kan? Ya tinggal dia turun ya dari lantai 2 tuh ke lantai dasar itu. Wah, di situ ada musolanya cukup lumayan itu. Iya, buat karyawan. Iya. Ada waktu istirahat, satu kelompok turun, nanti bergantian, sip-sipan. Ya boleh. Nah, terus kedua, ada yang 10. Di mana itu? Ya toh? Atau 15 di mana? Di rumah bisa. Ya kan? Mungkin kita tidak bisa pergi ke masjid, ya toh? Apalagi kalau hujan deras umpamanya kan? Ya kita boleh walaupun ada azan, malah ya untayan azan itu bisa diganti kan begitu. Umpamanya apa? Ya kalau hujan lebat, as-salatu fi buyutikum atau as-salatu fi rihalikum, ya kan gitu. Ya. Jadi orang bisa sholat di kendaraannya itu, ya bisa itu. Bisa sholat umpamanya di rumahnya masing-masing. Ada istri.
ada anak, ya kan? Bahkan mungkin ada cucu. Ya, berjemaah paling tidak kita dapat 10 itu. Berlaku nanti hadis Nabi yang mengatakan kelipatannya 10. Nah, karena kita tetap berjemaah, ya kan? Jamaah itu berjemaah itu kan ya minimal 3 kan? Itu sudah berjemaah itu, ya kan? Minimal 3 itu. Ya toh? Nah, nanti kalau istri, anak, ya terus pembantu, ya sudah lebih dari 3. Ya toh? Nah, jadi seperti itu. Jadi makanya betul kata Pak R dulu waktu saya, sebenarnya Saudara Anhar tidak bisa kita meninggal, artinya setiap kesempatan kita bisa melakukan sholat berjemaah, katanya gitu. Kalau kita kantor ajak teman, gitu. Kalau kita di kantor, kalau kita di pasar ajak teman juga bisa, ya toh. Jadi begitu, ya kita manfaatkan efektif mungkin. Nah, jadi gitu pelaksanaan sholat berjamaah itu. Lagi-lagi kita dirangsang lagi nih oleh Allah Subhanahu wa taala, ya di dalam hadis Nabi, ya disebutkan bahwa justru langkah kita yang kanan mendatangkan pahala, yang kiri menghilangkan dosa. Sehingga diterangkan lagi oleh hadis itu, lebih afdal lagi, lebih besar lagi pahalanya, dalam makna begitu. Orang semakin jauh rumahnya, kan gitu loh. Semakin jauh rumahnya, ya semakin banyak langkahnya, maka semakin banyak pahalanya yang bertambah, maka semakin banyak dosanya yang berkurang. Wah, ini luar biasa menarik itu. Seperti di kampung saya itu kan tidak boleh ada 2 masjid. Ya toh? Kalau ada surau-surau itu di pinggir kampung itu ada, tapi orang terfokus di masjid. Ini luar biasa itu, ya toh. Nah, oleh karena itu memang perlu kita berpikir lebih efektif, artinya untuk bisa memanfaatkan waktu itu secara maksimal, itu berdaya guna untuk kita. Ya, itu intinya, ya. Lalu selanjutnya, ya Mas Andika, kita harus ya mengkualitaskan sholat itu. Kalau sholat kita, ini pertama tadi kita mendisiplinkan, ya. Jadi mendisiplinkan waktu pelaksanaannya, karena kalau ini kita abaikan, ya nanti bahayanya itu sangat besar. Kita bisa tengok dalam surat Al-Maun, ya kan? Fawailul lil musallin, merugilah, ya, celaka bagi orang yang sholat. Namun lalai. Mengapa? Allazinahum, karena mereka itu ya melalaikan sholatnya. Allazinahum an sholatihim sahun, karena mereka melalaikan sholatnya. Pertanyaannya, yang dilalaikan sholat itu apanya? Tadi tidak mendisiplinkan waktunya. Ya toh? Ya betul, kita juga tahu yang merangsang kita itu banyak sebenarnya. Pertama juga sholat yang akan ditanya oleh Allah di hari kemudian. Bukan bagaimana hartamu, bagaimana untuk apa kamu gunakan, tidak, tapi sholatmu bagaimana, kan begitu. Ya, ada ya mahasiswa yang tanya saya, mengapa kok sholat ditanyakan, kan sudah tidak ada apa-apanya di situ, katanya. Kalau toh ditanya sholat kita di hari kemudian kelak, ya toh, untuk apa, katanya. Padahal kita ya kalau tidak masuk surga ya neraka, katanya gitu. Kalau toh masuk ya surga tidak bisa langsung, bisa, katanya. Kita mendapat hukuman dulu. Tapi kenapa sholat yang ditanyakan? Padahal itu kan perbuatan kita di dunia. Nah, sebenarnya bukan untuk kehidupan dunia itu. Ya toh, kita diberitahu oleh Allah, oleh Nabi, bahwa besok tentang amal sholat kita yang akan mendapat perhitungan pertama. Ya, itu sebenarnya feedbacknya bagi kita masa kehidupan dunia. Ya kan begitu. Supaya kita bisa mendisiplinkan sholat itu, ya. Ya, untuk bisa membantu hidup kita di akhirat. Yang membantukan kita cuma amal kita, ya. Amal kita, betul. Bukan yang lain, gitu, ya. Nah, oleh karena itu yang kedua, ya,
tidak boleh kita abaikan dalam arti didisiplinkan tadi waktunya. Ya, jangan sampai lupa apanya isi sholat itu sendiri. Ya, ada orang membaca saja begitu, seperti tidak ada penjiwaan. Kenapa tidak ada penjiwaan? Karena berangkat dari tidak ada pemahaman. Gitu loh. Nah, oleh karena itu pemahaman isi sholat itu, teks sholat itu, bacaan sholat itu harus dipahami, ya toh, supaya ada resapan ya di jiwa kita itu, ya, ada resapan. Nah, katakanlah kalau kita ambil satu contoh, ya toh, bacaan wajib di dalam sholat, ya. Sholat tidak sah kalau kita tidak baca, umpamanya apa? Surat Al-Fatihah. Nah, seberapa jauh itu, ya, komunikasi, ya. Jadi Al-Fatihah yang kita baca dalam sholat itu, ya, itu suatu materi komunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dalam tafsir khusus tentang surat Al-Fatihah itu, ya, makanya kalau membaca surat Al-Fatihah itu jangan disambung. Itu yang paling yang bagus. Dipisah saja, ya. ayat per ayat. Jadi setiap ayat kita berhenti. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hambaku telah memujiku. Itu jawaban, itu saya baca dalam tafsir. Baik tafsir Ibnu Katsir maupun yang lain. Ya toh. Jadi setiap kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Ya toh. Ar-Rahmanir Rahim. Jadi hambaku itu mengakui tentang kasih sayangku, gitu. Itu seperti itu, gitu. Ya, walaupun tidak salah kalau kita membaca disambung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Kan ada begitu? Ada. Ya. Ya, sepertinya kurang mantap di hati itu. Tapi kalau kita baca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu hai Allah yang menciptakan aku, yang memiliki aku, ya, yang mengatur aku, ya, yang mengatur kehidupanku. Ada di sini kan. Jadi resapan maknanya itu kuat kalau kita paham. Tapi kalau tidak ada pemahaman terhadap makna sholat itu, kayaknya seperti kita membaca teks buku saja, ya kan gitu. Ini makanya ya ada itu bagus juga itu syair-syair lagu baca Quran dan maknanya, biar kita ada resapan di hati itu. Apalagi sholat. Ya kan gitu. Membaca Quran di luar sholat itu sebaiknya dipahami dengan maknanya, kan begitu. Itu bagus karena makna itu akan memiliki daya sugesti, istilah psikologinya itu, mempengaruh ya terhadap jiwa kita, gitu loh. Seperti contoh sajalah, kita bukan dalam sholat, di luar sholat. Beberapa waktu yang lalu saya dengan istri dan anak-anak pergi ke pantai, ingin menghirup udara pantai, lalu kita naik andong di situ itu apa itu. Nah, lalu saya melepaskan pandangan kemana? Ya ke laut. Lalu ombak itu tidak pernah berhenti terus begini. Betapa maha besarnya Allah. Lalu saya ingat Quran yang berbicara, Allah yang berbicara bahwa aku yang menahan air laut itu sehingga dia tidak menutupi daratan, ya, tidak berbahaya untuk kamu. Aku yang menahannya. Aku buat gunung-gunung itu sebagai paku bumi, ya, juga menahan air laut. Luar biasa itu. Ya. Ini karena apa? Berangkat dari kita membiasakan diri membaca maknanya, atau kita baca langsung tahu maknanya, umpamanya karena kita bisa bahasa Arab umpamanya. Begitu kita baca, wah, luar biasa. Betul, maknanya. Saya kalau baca, wah, di dalam Al-Quran itu luar biasa itu. Ya, Al-Qari'ah. Apa itu Qari'ah? Ternyata kiamat. Mal Qari'ah apa itu? Kiamat itu. Kita ditanya-tanya itu. Ya toh. Wa ma adraka mal Qari'ah? Tahukah kamu apa Al-Qari'ah? Al-Qari'ah itu. Iya toh.
Luar biasa. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus. mabsyus. Waktu hari di mana laron-laron itu bertebangan. Manusia itu bagaikan laron-laron bertebangan. Aduh, kita membaca itu ingat kita akan maknanya gitu. Seperti gambaran nanti begitu kiamat itu tiba, manusia bagaikan laron-laron yang berterbangan. Iya toh? Wa tuqul jibal kahnil mahfuz. Lalu bumi-bumi itu bagaikan bulu yang berhamburan. Waduh. Luar biasa itu manfaatnya ya. Nah, sehingga kita kadang tertahan dengan maknanya. Sehingga orang yang paham itu agak tumakninahnya terjaga lama dia kayak gitu karena menikmati gitu loh. Nah, kalau kita belum bisa menikmati sholat, ini masih perlu dipertanyakan kualitas sholat kita itu. Ya mungkin masih underclass kan begitu loh. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan. Karena masih banyak yang tidak boleh kita lalaikan sebagai wujud dari apa? Wujud dari kualitas tauhid kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf ini azan sudah memanggil kita ini supaya kita segera mempersiapkan diri untuk sholat berjemaah. Para pemirsa yang kami hormati dimanapun berada, demikianlah yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza kepada Ustaz Dr. Andes Haji Anhar Ansori MSc PSD yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau tadi senantiasa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga menambah keimanan kita, keistiqomahan kita untuk beribadah, di mana ibadah kita lebih berkualitas lagi untuk kedepannya. Begitu saja. Baik Bapak Ibu, karena berhubung waktu sudah Isya, maka kita tutup. Nanti kalau ada yang tanya itu di aja, di chat besok dijawab gitu. Nanti mungkin ada jamaah yang ingin bertanya bisa di kolom YouTube atau kolom Zoom bisa bertanya. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan jawab di sesi pertemuan selanjutnya. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Billahi fi sabilil haq wa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.